Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Dokter Yusnita. Diralat dikit, Oke, bukan oke, dokter oke, ya, karena bukan saya psikolog psikolog. ya. Ya, betul. Oke, baik, psikolog anak. Baik, dengan Dokter Yusnita, Bu Yusnita aja ya. Betul, Bu Ibu Yusnita. Yusnita, terima kasih atas kesempatan hari ini. Jadi hari ini di acara Lomba Mewarnai Smart Kids bekerja sama dengan Cleo, dengan juga Plaza Bintaro dan juga Dribble. Kami juga mengundang Rumah Sakit Hermina Ciputat nih bekerja sama agar mama-mama di sini dapat informasi tambahan selain mewarnai ini, ngajak anak-anak yang mewarnai, mama-mama juga bisa mendapatkan informasi terkait anak-anak. Nah, makanya kami bersedia untuk mengundang dari Rumah Sakit Hermina Ciputat dengan Ibu Yusnita untuk membahas topik hari ini, yaitu terkait dengan apa Ibu? Terkait dengan gadget. Wah, dengan gadget. Ini hal ini sebenarnya udah baku dan udah sering banget terjadi ya di Indonesia, bahkan juga sebenarnya sangat-sangat lazim atau sering banget dapat pertanyaan ini di Bimba Smart Kids juga nih Ma. Jadi kalau misalnya ada banyak pertanyaan, boleh silakan hari ini jangan lupa di share pertanyaan-pertanyaannya. Baik, kalau terkait dengan gadget ini sebenarnya awal dari orang tua bisa memberikan gadget itu sebenarnya kenapa sih kok bisa orang tua ini memberikan fasilitas gadget kepada anak-anak, sedangkan kalau kita bisa tahu zaman dulu anak-anak tanpa gadget itu bisa. Mungkin Ibu bisa share sedikit ya. Oke, baik. Gadget ini sekarang semakin banyak menjadi kasus yang perlu penanganan gitu ya, karena sudah terdampak kepada anak-anak yang lebih kecil lagi gitu ya. Kalau dulu kita baru punya gadget itu udah kuliah, gitu ya, kerja gitu ya. Nah kalau sekarang itu kayak kacang goreng, punya uang sedikit aja kita udah bisa beli gitu loh gadget ini. Nah awalnya memang orang tua merasakan manfaatnya untuk komunikasi, tapi lama-kelamaan jadi dipakai untuk menenangkan anak-anaknya. Jadi anak-anak yang kecil terbiasa. Belum lagi efek pandemi kemarin. Yang sekolah dari rumah, kegiatan semua dari rumah, orang tua yang tadinya tidak juga memberikan gadget akhirnya ya udah daripada kamu ganggu mama gitu ya, buat kirim tugasnya ke gurunya segala macamnya gitu, akhirnya anak-anak tidak bisa lepas lagi dengan gadget mereka walaupun sekarang sekolah sudah offline lagi. Jadi sebenarnya mulai dari kebiasaan dan juga mama mungkin melihat bahwa gadget itu merupakan salah satu solusi tercepat mereka untuk keluar dari masalah. Biar anaknya tenang, anaknya kasih gadget. Iya, bahkan saya pun kalau sebagai ibu, kalau udah ya Allah udah stres banget, udah nih nonton aja lah biar saya bisa tidur gitu ya. Nah sebenarnya begitu. Nah kalau dari cerita ibu tadi kan kita udah tahu nih sebenarnya mulai dari kebiasaan. Nah untuk selanjutnya sebenarnya kalau dari kebiasaan ini sebenarnya bisa nggak sih kita atau caranya membatasi anak tapi dengan cara yang baik? Mungkin dari solusinya ibu seperti apa? Seharusnya bisa. Yang pertama harus kita pahami adalah time screening-nya. Baik, jadi batasan berapa lama anak-anak ini boleh dengan gawai itu sendiri. Gadget itu bukan hanya handphone atau tab ya, kayak televisi itu juga iya. Kadang-kadang kan orang tua memahami kan gak main gadget tapi nonton. Iya, nonton dari jam 1 sampai jam 12 malam misalnya, ya sama aja gitu kan. Jadi time screening-nya. Kalau usia 0 sampai 2 tahun memang sebaiknya tidak diberikan terlebih dahulu. Nah, usia 2 sampai 5 tahun itu juga cuma 30 menit sehari. 30 menit ya? Betul. Nah, nanti setelah itu baru boleh 1 jam. Tidak lebih dari itu juga sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan kalau kita udah ngeliat acaranya ganti lagi misalnya kayak gitu sih. Terus kalau di handphone pun gitu ya, boleh ya nak sebentar gitu kata orang tuanya. Orang tuanya meleng dikit keterusan anaknya gitu ya. Yang pertama time screen-nya kita harus tahu. Yang kedua konsisten buat aturan dengan anak. Jadi kapan dia boleh dengan gadget itu? Karena kalau kita lepas sama sekali juga untuk saat ini rasanya sulit. Betul. Karena itu memang sudah jadi apa ya namanya ya? Yang karena saya bilang kayak kacang goreng gitu. Jadi setiap keluarga tuh pasti punya. Kalau kita bilang harus lepas, orang tuanya juga harus lepas. Berarti harus tegas sebenarnya. Betul. Karena kan anak-anak mencontoh ya, ketika melihat orang tua saya juga dengan gadgetnya gitu, masa aku nggak boleh? Itu jadi senjata buat mereka gitu ya. Mama aja pakai handphone, masa aku nggak boleh gitu kan? Itu jadi senjata. Jadi yang pertama kita harus tahu time screen-nya, terus
konsisten menjalankannya gitu. Kita mau kasih waktu dia jam berapa, sama kita juga harus tegas. Harus tahu siapa bosnya, kita atau anak kita. Betul sekali. Jangan sampai kita yang diatur sama anak-anak. Betul. Gitu ya. Baik, berarti pertama adalah dari time screening dan kedua diberikan batasan, gitu ya. Baik, terima kasih. Nah, kalau misalnya nih anak-anak sudah diberikan solusi seperti ini, kira-kira untuk jangka waktu panjang sebenarnya gadget ini ada manfaat positifnya nggak sih sebenarnya? Dan sekiranya positif, apa sih sebenarnya kegiatan positif yang bisa dilakukan dengan gadget misalnya? Boleh di-share, Bu? Ya, sebenarnya manfaat positif negatif dari setiap benda itu pasti ada. Pasti ada. Manfaat positif dan negatif dari setiap kegiatan juga pasti ada gitu ya. Nah, termasuk dari gadget ini. Kalau positifnya kita semua tahu ya, sebagai media komunikasi gitu ya, sebagai media informasi seperti itu. Nah, selain itu juga bisa jadi apa namanya untuk supaya kita untuk tahu kondisi anak-anak di rumah bisa lewat gadget juga. Ya kan ibaratnya kita bisa apa namanya taruh di mana mereka, kemana mereka, terutama untuk anak-anak yang sudah lebih besar ya gitu. Oh, semacam kayak pendeteksi gitu ya. Jadi mereka kemana segala macam gitu ya. Karena kan banyak orang tua yang nggak tahu nih sekarang anaknya kemana. Oh gitu. iya. Belum lagi kalau ditelepon juga belum tentu diangkat gitu kan. Apalagi kalau orang tuanya pakainya video call, anaknya langsung apaan sih gitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak yang lebih kecil ini manfaatnya bisa juga untuk mereka belajar. Iya, betul. Belajar, tapi ingat ada batasannya. Tetap lebih efektif belajarnya kayak gini nih. Yang offline ya? Langsung gitu, yang offline, yang fun kayak gitu. Karena kalau dengan gadget itu membuat mereka cenderung duduk kaku, tidak banyak melakukan aktivitas yang lain, yang akhirnya menghambat pertumbuhan mereka yang lain. Berarti sebenarnya kalau misalnya dari sharing yang Mama sebelum ini, kalau misalnya anak-anak speech delay, apakah itu sebenarnya memang dari gadget? Salah satunya. Oke. Walaupun itu bukan penentu utama ya, karena bisa jadi karena pertumbuhan dia ada sistem organis juga dari tubuh dia yang menyebabkan seperti itu, tapi dari gadget juga salah satunya. Kenapa penyebab speech delay? Pertama, anak-anak cenderung pasif. Dia kan cuma melihat, Tidak berinteraksi dua arah. betul, tidak berinteraksi dua arah, cuma melihat aja gitu. Belum lagi, misalnya kalau tayangan YouTube yang mereka lihat cuma tayangan berbahasa Inggris misalnya, sementara di rumah menggunakan bahasa Indonesia, makin bingung kan, apa yang saya pahami gitu buat si anak ini gitu. Itu juga bisa menyebabkan speech delay itu. Tapi selain speech delay Kak, sebenarnya gangguan komunikasi. Anak-anak tidak bisa mengungkapkan secara verbal, bukan berarti dia nggak bisa bicara ya, tapi minim komunikasi itu juga bisa disebabkan karena gadget tadi itu. Berarti sebenarnya pada komunikasi dua arah ini penting, Sangat penting. sangat penting. Makanya dianjurkan untuk yang namanya mengikuti kelas-kelas, dia berinteraksi dengan teman-teman baru gitu ya Bu ya. Dan juga anak-anak harus sering untuk berkomunikasi dengan orang tua misalnya ya, jadi sering ngobrol, sering sharing. Jadi itu akan bisa membantu speech delay juga ya Bu ya. Karena biasanya kebanyakan anak-anak kita yang belajar di Bebas Market, orang tua juga sering mengeluhkan Ibu, ini anak saya sebenarnya di rumah sudah terbiasa dengan bahasa Inggris misalnya, tapi kemudian orang tuanya menyekolahkan anaknya karena anaknya belum terlalu bisa bahasa Indonesia. Apakah itu juga karena gadget atau gimana Ibu? Kalau memang kita menerapkan anak kita pakai bahasa Inggris, berarti konsisten. Orang tuanya juga komunikasilah dengan bahasa Inggris, biar tidak bingung bahasa. Kemudian carikan sekolah juga yang bilingual misalnya gitu ya. Berarti yang ada program bahasanya juga gitu. Jadi si anak-anak juga untuk komunikasi dengan teman sebayanya tidak termasalah juga gitu kan. Kalau dia pakai bahasa Inggris sementara temannya nggak ngerti gitu kan, jadi nggak nyambung ya, sosialisasinya jadi terhambat juga. Oke. Berarti kalau misalnya untuk gadget sendiri sebenarnya ada positif dan juga negatifnya. Boleh diambil positifnya, yang penting orang tuanya bisa memanfaatkan ya gimana caranya untuk memberikan gadget ini dengan cara yang positif. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, kalau misalnya orang tua pengen apa ya istilahnya membatasi gadget, kan ada tuh orang yang benar-benar strict, orang tuanya dia gadget nggak boleh sama sekali gini. Menurut itu gimana? Itu kembali ke prinsip keluarga masing-masing. Kayak saya sendiri membatasi sebenarnya. Kemudian saya itu pada prinsip saya sampaikan kepada anak-anak saya, kalian usia 14 tahun baru boleh punya gadget. Tapi kan karena efek pandemi kemarin, anak SMP saya gitu
belum 14 tahun jadinya terpaksa harus saya pinjamkan gitu kan. Online ya? Online. Kemudian anak saya yang SD juga saya pinjamkan. Tapi begitu sekarang sudah mulai offline lagi, mereka tidak menggunakan gadgetnya lagi. Dibatasin lagi. Tapi misalnya karena mereka perlu untuk sosialisasinya juga gitu kan, boleh misalnya di Sabtu dan Minggu kayak gitu, karena kan mereka udah punya kelompok-kelompoknya juga gitu ya, entah itu di Instagramnya gitu, entah chat grup WA-nya atau mereka mau playgate segala macam gitu kan, tetap mereka butuh gadgetnya juga gitu, jadi Sabtu Minggu diperbolehkan misalnya kayak gitu. Nah sebenarnya kalau dari media-media seperti tayangan-tayangan kayak misalnya YouTube, anak-anak kan sering menonton kayak gitu-gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya juga dari media pun sebenarnya sudah mendukung itu. Salah satunya dengan kayak misalnya adanya YouTube Kids misalnya. Jadi mereka tidak melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat, misalnya perkelahian atau yang 18 ke atas dan lain-lain. Jadi sebenarnya cara orang tua ini sendiri yang memberikan solusi yang positif. Ada juga orang tua yang memberikan akses TikTok nih sebenarnya. Sampai sekarang tuh anak-anak sekarang jago TikTok dan segala macam. Menurut Ibu gimana? Kalau untuk YouTube, kita ada YouTube Kids. Betul. Ya kan? Kalau TikTok bisa dikontrol gitu ya sama orang tua. Tapi kalau TikTok memang saya tidak rekomendasikan karena itu segala macam bisa diakses, segala hal bisa dilihat. Sementara filter di anak-anak seusia ini belum terbentuk dengan sempurna. Jadi mereka belum tahu apa yang mereka lihat itu benar atau salah gitu. Yang mereka tahu, oh ini bagus, orang-orang ngikutin, orang-orang melakukan, akhirnya mereka lakukan. Sementara mereka sendiri nggak tahu itu tuh positif atau negatif sih, baik atau enggak sih gitu. Makanya perlu pendampingan juga. Ketika kita mengizinkan anak kita menggunakan gadget, dampingilah itu juga gitu ya. Tapi ya memang balik lagi, screen time-nya kita harus tahu berapa jam bolehnya. Selain itu, lakukan lebih banyak aktivitas bersama dengan tidak menggunakan gadget. Misalnya kayak mewarnai bersama, membaca buku bersama gitu ya, atau ngobrol bersama, atau melakukan aktivitas di rumah yang bisa dilakukan bersama dengan anak-anak. Misalnya kalau yang anak-anak perempuan mau diajak ibunya masak, ayo masak kayak gitu kan. Atau kayak anak yang laki-laki mau diajakin cuci motornya, cuci mobilnya, ayo. Daripada anak ini fokus dengan gadget terus. Sebenarnya hal yang itu bisa disupport sama orang tua dengan melakukan hal-hal ini sih sebenarnya. Asal jangan malas aja gitu. Nah, itu dia masalahnya, orang-orang tua sekarang juga capek. Alasannya malas gitu kan. Aduh capek ya, kayaknya beraktivitas dari Senin sampai Jumat terus di rumah harus ngawasin anak-anak juga gitu. Ah udahlah nggak apa-apa, kasih aja gitu kan. Padahal anak-anak ini masih butuh juga kelekatan sama kita gitu, interaksi sama kita gitu. Yang akhirnya banyak tuh kalau usia segini kan anak-anak masih ceriwis ya, masih cerewet, apapun masih dibilang sama orang tuanya, mama gitu. Pulang dari sekolah, pulang dari cerita, masih cerita. Begitu anak nih masuk SMP, mamanya yang pusing, kamu nggak ada cerita apa-apa, Dia di kamar. nanti aku WA aja ya ma, nanti aku bilang aja ya ma, kayak gitu kan akhirnya ngomong, aku kayak nggak punya anak ya, kayak gitu. Padahal karena gadget itu sendiri yang memisahkan yang dekat jadi menjauh. Benar. Jadi secara garis besar sebenarnya kalau dilihat gadget itu sebenarnya ada manfaat positif negatifnya, dan juga ada cara yang baik, dan juga gimana sih sebagai orang tua kita memberikan solusi, dan juga jangan malas istilahnya ya untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Baik, untuk sesi talk show-nya begitu aja Ibu. Nah, kita buka untuk sesi tanya jawab nih Mama. Boleh nih kalau mau tanya jawab, kita juga ada hadiah-hadiah menarik dari Rumah Sakit Hermina. Bagi Mama yang ingin bertanya nih seputar gadget terkait anak-anak juga, boleh Bang silakan angkat tangan. Mungkin boleh diberikan mic-nya. Sepertinya mama-mamanya cemas nih, berharap nunggu hasil anak-anaknya. Betul, sebentar lagi selesai nih kayaknya nih. Boleh ada yang ingin bertanya? Kayaknya mau di sini tidak ada masalah dengan gadget ya kayaknya. Salah satu cirinya kan mereka juga mengajak anak-anak mereka ke sini. Iya, itu kan salah satu langkah. Oke, mereka sudah paham juga, sudah sadar juga bahayanya gadget ke depannya kalau dibiarkan pada anak-anak. Betul sekali. Ini adalah pengalaman saya. Kayaknya kalau nggak main HP sehari aja otaknya itu emosi ya. Dan kalau dipanggil berkali-kali kayaknya nggak langsung nengok. Iya. Nah, sebetulnya apakah ada jawaban di otaknya yang rusak atau gimana? Usia berapa Mama? 10 tahun. 10 tahun. Pakai gadget dari usia berapa? Dari bayi. Saya pikir saya anteng di rumah ya.
sini? Oke, sebenarnya salah satu dampak negatif gadget itu ya Mama, pertama anak jadi bermasalah dengan emosi, kedua masalah dengan sosial, ketiga masalah dengan fungsi, karena mereka terbiasa dengan radiasi juga dari gadget itu sendiri, kemudian mereka juga terbiasa untuk melihat yang menarik, sehingga kalau melihat buku itu udah nggak lagi menarik, sementara kalau di gadget itu kan warna-warninya, suaranya gitu ya, interaktifnya, belum lagi efek dari gadget itu gangguan. Kayak Mama sendiri deh, sekarang bisa nggak lepas dari gadget itu? Apa ya? Iya, masih bisa. Tapi kalau coba cek papahnya, kalau ke kamar mandi pakai bawa gadget, Bahaya. kan biasanya juga seperti itu, entah dia mau scroll baca atau segala macam gitu. Efek candu dari gadget itu, kalau lebih dini anak-anak terpapar dengan gadget, maka akan lebih dini juga dia mendapatkan efek candu itu tersebut. Sehingga saran saya, Mama segeralah bawa untuk bayi ke psikiater untuk pemeriksaan lebih lanjut, karena itu efek dari gadget itu sendiri. Karena mereka sulit untuk mengendalikan emosinya, karena kurang sosialisasi dengan yang lain. Enggak kok, di sekolah dia bisa berteman. Iya, tapi yang lebih emosional bisa jadi kayak gitu kan. Kemudian iya kok dia jadi nggak sensitif ya, dipanggil gitu. Iya, karena dia aktor medianya sehingga panggil itu, ya udah abaikan. Sekali, dua kali abaikan, lama-lama jadi kebiasaan untuk mengabaikan panggilan tersebut. Jadi perlu penanganan lebih lanjut, terutama untuk putra atau putri Mama gitu ya, karena sudah lama juga terpapar dengan gadgetnya, boleh dibawa atau psikiater. Kebetulan di Rumah Sakit Hermina ada dua-duanya. Baik, sedikit hadiah, boleh silakan ke depan, nanti diserahkan Bertanya. Kalau dikasih kesimpulan dari pertanyaan tersebut, anaknya di sekolah sudah dikasih tab, kemudian di rumah nagih tab lagi karena menurut dia tab di sekolah itu beda sama di rumah gitu ya. Nah kalau dari solusi ibu sendiri kan untuk mencari kegiatan tambahan di luar ya, benar sekali. Jadi untuk pertanyaan hari ini terkait seputar gadget itu benar-benar sudah mendarah daging di orang tua ya. Pokoknya istilahnya solusi dari ibu yang pertama time screening, yang kedua cari solusi dari orang tua, misalnya dibatasin dan lain-lain, dicontohkan ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita bahas tadi ternyata gadget ini positif juga ya. Jadi tergantung orang tuanya sendiri gimana memanfaatkan gadget tersebut. Gitu ya Ibu. Mungkin dari Ibu sendiri gimana? Apakah ada tambahan lain atau ada harapan atau ucapan yang bisa diberikan kepada orang tua? Yang pasti yang saya mau sampaikan, segala sesuatunya itu pasti ada konsekuensinya. Segala sesuatunya pasti ada positif dan negatifnya. Jadi kita sebagai orang tua yang anak-anak ini masih di bawah pengawasan kita, bijaklah dengan gadget itu sendiri gitu ya. Bijaklah untuk memberikannya kepada anak sesuai dengan kebutuhannya saja gitu ya. Sama kita, masa depan anak-anak ini masih panjang gitu. Kasihan kalau mereka sudah terpapar sejak dini seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas sharing hari ini, sudah menjawab pertanyaannya Mama juga. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, semoga RSIMIN Ibu semakin jaya. Amin. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Yusnita. Sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih atas judul kita hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Yusnita. Kembali ke MC.